Sudah bergabung melalui Zoom Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ternate, Gede Eriksana Iyasa. Halo, selamat pagi Pak Gede. Apa kabar ini Pak Gede? Baik? Selamat pagi, baik-baik, Baik. Pak Gede, sehat-sehat. sehat Alhamdulillah. Pak Gede, saya butuh informasi bahwa terkait dengan gempa ini, bahwa sekarang ini beredar bahwa air itu sudah naik. Apa betul itu Pak? Eh, Sudah terpantau dari alat tsunami gate BMKG, air sudah naik. Itu kalau di Ternate, Halmahera Barat, itu setinggi 30 cm, Pak. Oke, 30 cm. Apakah ini artinya akan semakin tinggi atau seperti apa Pak? Eh, Sementara sampai saat ini tidak semakin tinggi, dan itu sudah yang maksimal Oke. sampai di pesisir, dan tinggian 30 cm itu eh, tidak menyebabkan adanya kerusakan di Ternate akibat dari gelombang tsunami setinggi 30 cm. Oke, tidak ada kerusakan karena tsunami ya Pak ya. Tetapi kalau dari Iya. gempa yang terjadi ini seperti apa Pak laporannya? Iya, gempa ini yang terjadi tadi pagi itu eh, dengan magnitudo 7,3, magnitudo setelah diupdate menjadi 7,6, itu memang berpotensi tsunami. Tapi kerusakan akibat gempa buminya di sini di Ternate dan di Halmahera Barat dan di Batang Dua, ini termasuk wilayah Maluku Utara, itu yang paling berat ada rumah yang pagar depannya roboh, itu terjadi di Batang Dua. Oke. Terus ada gereja juga, ada atapnya, tidak seluruh atap sih, sebagian atapnya ada yang roboh. Terus kalau di Ternate banyak plester rumah, eh, apa namanya, atap juga, apa namanya, plafon Ya. jatuh, tapi sementara sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa. Oke. Dan kepanikan tentunya terjadi saat terutama di pasar. Dan sangat syukur kita di Ternate sudah sering melakukan apa namanya, mitigasi gempa bumi, sehingga masyarakat bisa mengantisipasinya apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Oke, berarti untuk di wilayah Ternate untuk sampai saat ini tidak ada laporan adanya warga yang meninggal begitu ya Pak. Tetapi kalau misalnya melihat Belum. ya, kalau misalnya melihat lagi ke belakang pada pukul 7.48 ini gempa terjadi dengan magnitudo 7,6. Lalu apakah ada gempa-gempa susulan berikutnya Pak? Gempa-gempa susulan terus terjadi, dan kami terus memantau, dan sampai sekarang di kantor BMKG Ternate mencatat eh, sampai ada berapa gempa susulan di Anissa? Sudah 34, Pak. Sampai 34. saat ini 34 gempa susulan, Oke. dan magnitudenya bervariasi dia, tapi ya di bawah gempa utamanya. Tapi sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan BMKG terkait dengan gempa yang terjadi agar masyarakat semakin waspada dan kemungkinan untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan? Eh, Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder, dengan BPBD, baik BPBD di Halmahera Utara, BPBD di Ternate, dan sangat responsif pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Begitu gempa terjadi, lagi sebentarnya dengan dikeluarkannya peringatan dini tsunami dari BMKG, Ibu Gubernur dari Provinsi Maluku Utara langsung mengeluarkan himbauan Oke. kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan menjauhi aktivitas di pantai, dan selalu menunggu informasi secara resmi dari BMKG. Demikian, Pak. Oke, menjauhi aktivitas di pantai, bisa Bapak sebutkan ini daerah mana saja nih Pak? Atau desa ataupun perkampungan mana saja begitu yang patut diwaspadai agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan? Iya, Pak.
eh, karena tsunami terjadi di sebelah barat Pulau Halmahera dan di sebelah selatan Pulau Ternate itu yang terdampak karena langsung berhadapan dengan pusat gempa. Jadi pantai-pantai sepanjang pesisir Halmahera Barat Yep. dan Ternate daerah pesisir utaranya agar selalu masih waspada dan menunggu informasi dari BMKG. Mhm, mhm. Kalau masyarakat ingin mengetahui informasi terbaru, terkini terkait dengan perkembangan gempa ini, bagaimana mereka bisa mendapatkannya, Pak? Eh, Kita di sini di Maluku Utara sudah punya grup WAG yang selalu grup WhatsApp yang selalu kita update setiap saat, setiap ada informasi di sini yang update kita langsung sampaikan ke grup WhatsApp dan sampai saat ini semuanya sangat merespon dan selalu juga memberikan informasi timbal baliknya terhadap kita di sini untuk menghimpun informasi updatingnya. Oke, Pak Gede, bisa Bapak jelaskan kembali, mungkin ada masyarakat yang baru bergabung bersama kami, bagaimana awal muasal gempa ini terjadi, Pak? Pada pukul berapa dan di mana titiknya, Pak? Iya, gempa tadi pagi pada pukul 7:48 waktu Indonesia Timur itu terjadi goncangan. Itu goncangannya lama sampai saya sendiri keluar dari rumah, setelah di luar masih menyaksikan benar goyangan gempa dan semua masyarakat di Ternate merasakan begitu kuat goncangannya. Dan gempa ini memiliki pusatnya ada di laut dengan kedalaman 62 magnitudo 7,6 magnitudo datingnya dan ini berpotensi tsunami. Oke. Nah, masyarakat dan gempa susulan sampai saat ini setelah terjadi 34 agar masyarakat masih tetap waspada, mengecek rumahnya terutama yang terdampak misalnya ada yang retak atau gimana. Jadi diperhatikan dan selalu waspada terhadap gempa-gempa susulan. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi untuk selanjutnya, tapi selalu menunggu informasi dari kami BMKG. Oke, Pak, bisa Bapak jelaskan juga bagaimana ciri-ciri akan terjadinya tsunami, Pak? Mungkin ada masyarakat yang tinggal di di tepian pantai begitu, apa yang harus mereka waspadai ketika memang ada potensi tsunami ini akan terjadi? Apakah ada ciri-cirinya, Pak? Iya, ciri-ciri dari tsunami itu pertama pasti terjadi gempa bumi dulu. Yep. Salah satunya memang ada penyebab tsunami yang lain, tapi untuk tsunami yang kita waspadai hari ini adalah tadi pagi ada terjadi gempa besar yang nanti goyangannya itu di atas 20 detik. Nah, jika terjadi gempa yang signifikan, masyarakat harus terutama yang di pesisir pantai harus sudah waspada. Itu ciri pertama. Yang kedua, biasanya sebelum datang tsunami itu ditandai dengan air laut surut. Tapi surut yang signifikan. Surutnya di atas rata-rata surut harian. Nah, itu salah satu tandanya. Terus terdengar suara gemuruh. Terus satu lagi biasanya berbau asin atau anyir di pesisir pantai. Nah, ada lagi biasanya ciri-ciri tsunami itu adalah yang saya bilang tadi adalah suara gemuruh yang keras dibarengi dengan bau yang menyengat, asin, sama amis. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Gede sudah memberikan informasinya kepada kami. Tentunya kita berharap tsunami ini tidak lebih tinggi lagi, cukup 30 cm saja dan masyarakat juga bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Pak Gede Eriksana Yasa, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ternate sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Breaking News.